sebenarnya kalau dari intuiting introvert itu apakah dia juga memikirkan so far terkait ketika, idenya itu terwujudkan gitu ya, apakah idenya tersebut bisa juga menghasilkan uang ataupun misalnya atau memberikan manfaat Jadi, bagi orang intuiting ide itu nomor satu. Manfaat itu cara berpikirnya insting. Misalkan, fungsinya itu cara berpikirnya thinking. Kalau intuiting betul-betul ide, ada satu cerita. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama dengan Steven, telukan versi terbaikmu. Oke, bersama dengan aku di sini Nadia, kita akan bahas-bahas dan juga bincang soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pandang setiap mesin kecerdasan terhadap keuangan dan juga tips and trik untuk mengatur pengelolaan keuangan setiap mesin kecerdasan. Nah, pada episode kali ini khusus spesial kita akan membahas tentang mesin kecerdasan intuiting. Nah, buat teman-teman semuanya dengan mesin kecerdasan intuiting, simak sampai habis ya. Oke, so far kali ini kita akan bahas terkait cara pandang setiap mesin kecerdasan nih. Dan untuk episode kali ini khusus spesial untuk mesin kecerdasan intuiting nih. Nah, intuiting ini menarik juga untuk kita ulik ya untuk kita ulik bagaimana sih sebenarnya tabiat intuiting ini terhadap keuangan karena intuiting ini kan dia cenderung memiliki potensi untuk bisa berpikir jangka panjang seperti itu dan tentunya kita perlu analisis nih bagaimana sih cara pandang dalam konsep Steven itu sendiri cara pandang mesin kecerdasan intuiting apakah mungkin ada perbedaan antara intuiting introvert dan juga extrovert gimana nih so far kira? Baik, bagi Anda yang tipenya intuiting, orang yang kuat di belahan otak kanan atas ya, neocortex, kanan, orang yang full of idea ya, banyak sekali idenya, gagasannya, ada intuiting introvert, ada intuiting extrovert. Bagi intuiting introvert yang, idenya itu berasal dari dalam dirinya secara genuine, maka mindset dia terhadap uang adalah sarana, alat bagi dia untuk mewujudkan idenya. Makanya bagi dia uang itu bukan segala-galanya. Justru uang itu menjadi penting ketika bertemu dengan idenya. Sehingga bagi dia, apa yang ia rasakan dengan adanya uang, yang penting uang itu mampu memberikan kepuasan, satisfaction terhadap idenya. Maka orang intuiting bisa saja disebut orang yang paling boros, orang yang nggak pernah berhitung uang, orang yang kurang kalkulasi, selama, bagi dia, dia puas dengan idenya. Katakanlah sederhananya, ada seorang suami atau seorang ayah dan rumah tangga. Dia punya ide di rumahnya itu ada taman, ada air terjunnya. Terus ada ikannya yang tertentu yang boleh jadi harganya mahal. Lalu dia bentuk dengan segala macam ide terkait dengan taman itu yang bisa jadi taman rata-rata mengeluarkan uang 20 juta misalkan, dia keluarkan uang itu 40 juta. Tapi bagi orang intuitive introvert, selama idenya itu terwujud, berupa taman yang dia inginkan, yang diidekan, walaupun harus keluar uang 40 juta, bagi dia puas. Karena bagi dia uang bukan segala-galanya, kan. Sedangkan kalau bagi intuiting extrovert, dia menginginkan uang itu punya value makin besar secara jangka panjang. Makanya dia ingin, makanya orang intuiting extrovert itu kan senangnya merakit ya. Jadi uang-uang yang ada itu gimana caranya bisa terus-menerus bertambah secara eksponensial dalam waktu jangka panjang. Maka orang
intuiting, baik intuiting introvert extrovert, yang dua-duanya senang melakukan upaya investasi terhadap keuangan jangka panjangnya. Maka itu yang diinginkan. Jadi masing-masing punya cara pandang yang berbeda walaupun sama-sama intuiting ya. Intuiting introvert tuh uang itu untuk betul-betul mewujudkan kemurnian idenya, sedangkan intuiting extrovert dia menginginkan uang itu secara jangka panjang makin lama makin besar, dan besarnya itu secara eksponensial ya. Beda dengan misalkan tipe thinking extrovert yang dia nabung secara akumulatif. Tapi bagi orang intuiting extrovert, dia bisa saja berinvestasi kepada, misalkan sekarang orang ada hal yang baru terkait dengan cryptocurrency, terkait dengan Bitcoin misalkan. Nah, orang intuiting extrovert itu bisa menghabiskan uangnya di Bitcoin yang tiba-tiba dia menginvestasikan 1 juta, dia bisa mendapatkan uang puluhan miliar dari investasi. Nah, itu cara orang intuiting extrovert mengelola keuangannya seperti itu. Oke, menarik ya untuk, pembahasan kita. Nah, tadi cara pandang intuiting terhadap uang dan masing-masing intuiting introvert maupun ekstrovert itu ternyata punya cara pandang yang berbeda. Nah, tadi sempat aku notes gitu ya, so far terkait, intuiting introvert yang dia itu akan mengeluarkan uang untuk bisa, apa ya, mendapatkan kepuasan dalam hal, idenya itu bisa teraplikasikan ataupun terwujudkan seperti itu ya. Dan, itu sebenarnya kalau dari intuiting introvert itu apakah dia juga memikirkan so far terkait, apakah kegunaan istilahnya kayak ketika, idenya itu terwujudkan gitu ya, apakah idenya tersebut bisa juga menghasilkan uang ataupun misalnya atau memberikan manfaat tertentu kayak gitu, ataukah hanya misalnya memang sekedar untuk mewujudkan idenya aja kayak gitu, kan beda konteksnya gini. Jadi bagi orang intuiting ide itu nomor satu. Manfaat itu cara berpikirnya insting. Misalkan fungsinya itu cara berpikirnya thinking. Kalau intuiting betul-betul ide, ada satu cerita. Ada orang intuiting introvert yang dia tiba-tiba terpikirkan di satu malam itu ingin memberi secara cuma-cuma berupa hadiah kepada karyawannya. Nah, dan dia memberikan itu 1 miliar jumlahnya. Tiba-tiba kepikiran ide itu. Maka dia telepon langsung karyawannya. Ada yang ditanya, "Kamu udah punya rumah belum?" "Belum." "Kamu pengen punya rumah?" "Iya." "Terkendala biaya DP-nya berapa?" "Sekian puluh juta." Dia langsung transfer. "Kamu punya kendaraan nggak ke kantor?" "Nggak ada." "Butuh apa?" "Motor." Dia transfer. Jadi selama seminggu uang 1 miliar itu dia berikan habis. Tanpa ada ketentuan, tanpa berpikir apapun. Yang penting dia punya ide ngabisin uang 1 miliar dan dia inginkan dibagiin kepada karyawannya. Oh. Kan bagi orang dengan yang nggak tahu bahwa dia intuiting introvert, ini aneh nih, tiba-tiba orang yang dikasihnya juga aneh, tiba-tiba dikasih DP rumah, dibeliin mobil, sampai uang itu habis sama seminggu. Itu intuiting introvert. Jadi memang dia ingin mendapatkan kepuasan, ide baru yang ia lakukan, apa yang ia rasakan gitu kan. Oh, ternyata kalau ngabisin uang 1 miliar seminggu tuh kayak gini ya. Itu hal yang baru yang ingin dia tadi mendapatkan kepuasan atas hal itu, satisfaction-nya itu. Oke. Nah, orang intuitif ini kan cenderung juga dia chemistry-nya itu terhadap kata ataupun ilmu pengetahuan. Nah, Kak, ada beberapa case gitu ya, teman-teman yang intuitif itu juga dia rela untuk menginvestasikan hartanya itu untuk, misalnya bersekolah ataupun misalnya ikutan kursus ataupun apa untuk meningkatkan kualitas dirinya. Itu, gimana apakah memang seperti itu gitu? Iya, karena orang intuiting, senang dengan ide baru, gagasan baru, maka orang yang selalu haus dengan ilmu-ilmu baru.
dan ingin senantiasa belajar, dan karenanya dia dengan mudah menginvestasikan hal yang menurut dia baru, menarik, entah itu buku, entah itu kursus, entah apapun saja. Makanya kalau Mbak Nadia ketemu misalkan ibu yang punya anak intuiting, cerita-cerita itu akan sering kali muncul. Anak saya yang intuiting itu kok bisa ya tabungannya itu nggak berkurang terus bertambah banyak. Dia tanya kan, untuk kok tabungan kamu banyak, kamu nggak jajan, kamu nggak makan. Kenapa jawabannya? Karena dia ingin membeli barang yang harganya memang mahal. Dan itu harus dia tabung. Nah, orang intuiting itu bisa bertahan untuk mendapatkan kepuasan terhadap barang yang ia impikan. Makanya ketika dia dewasa, dia akan bisa melakukan investasi pada satu hal, investasi pada bisnis yang pada waktu itu boleh jadi orang ngelihatnya ngabis-ngabisin uang gitu ya. Tapi sebenarnya orang intuitif sudah punya prediksi bahwa bisnis saya ini akan jadi besar dan saya akan dapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang saya investasikan. Oke. Dan bagi orang insting menariknya, Mbak Nadia, eee, kalau bisnisnya itu gagal, dia nggak akan terlalu kecewa. Itu untuk yang itu Yang intuiting. Kenapa? Karena bagi dia yang penting saya sudah berupaya mewujudkan ide saya, dan ini resiko yang harus saya tanggung. Eee, se tapi belum tentu orang lain. Ketika dikaitkan dengan orang bisa jadi anaknya jadi protes, bisa jadi pasangannya protes. Kenapa? Karena uang yang sudah ada tiba-tiba dibelanjakan dan hasilnya zonk gitu kan, nggak menghasilkan. Tapi bagi orang intuiting, it's okay, saya akan kembali bereksperience terhadap ide-ide terhadap tadi uang yang ia miliki seperti. Nah, itu jadi, apa namanya, mungkin ada suatu yang aku tangkap di sini, ada suatu hal, entah itu bisa jadi dampak negatif juga gitu ya, terkait sikapnya tersebut, eee, di mata orang-orang di sekitarnya kayak gitu ya, shelter ya. Jadi kayak orang-orang melihatnya, "Ini apa sih?" Kayak habis-habisin uang buat hal-hal yang mungkin, nggak terlalu penting menurut orang awam gitu ya pada saat itu. Dan kemudian dihabiskan untuk mewujudkan idenya tersebut yang kadang yang cuma dimengerti oleh orang intuiting itu aja, Iya. sehingga itu jadi ada miskomunikasi di situ. Nah, kira-kira solver untuk mengatasi hal-hal semacam itu gitu ya, intinya, bagaimana si intuiting ini juga bisa istilahnya mewujudkan idenya tersebut dan juga tentunya dia bisa benar-benar mengatur keuangannya dengan baik dan tidak merugikan orang lain atau apalagi misalnya dalam suatu keluarga kayak gitu kan, Shopper. Itu ada nggak sih Shopper, kira-kira tips khusus untuk intuiting ini gitu? Tentu ketika seseorang sudah tahu orang terdekatnya, keluarganya, pasangannya intuiting, maka bicaralah terkait dengan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Eee, Tidak bicara uangnya, tapi bicara idenya. Ketika Anda memahami, oh ide ini sesuatu yang membuat dia bersemangat, sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang membuat dia nanti kembalinya investasinya akan jadi besar, apresiasi itu. Dan Anda tahu alasan kenapa ia membelanjakan uangnya. Nah, cukup sampai situ. Karena orang intuiting, orang yang kadang kurang begitu bisa mengeluarkan ide gagasannya, karena seringkali orang membantahnya, menolaknya, menyaksikannya, atau jadi dream stealer-nya. Makanya komunikasinya terkait dengan idenya terhadap uang itu. Nah, satu hal lagi justru paradoksnya orang intuiting itu karena dia fokus kepada idenya dalam konteks berbisnis, tentu bisnis yang besar biasanya berpartner. Nah, orang intuiting ini kadang tidak terlalu bukan tipe orang yang perintilan, bukan tipe orang yang segala sesuatu harus hitam di atas putih dalam konteks membuat perjanjian. Sehingga seringkali orang intuiting itu ketika bisnisnya udah besar, uangnya dibawa kabur temennya. Karena bagi dia, karena dia fokus ke depan, fokus pada ide besar, fokus pada bisnis, membesarkan bisnisnya, lupa uangnya dibawa kabur temennya, dan nggak dijaga dengan hal-hal yang sifatnya hitam di atas putih, karena
tanda petik orang intuiting terlalu percaya, dengan partner bisnisnya, seperti itu. Oke, dan itu menjadi poin perhatian juga ya buat Ya, para intuiting di luar sana mungkin, pertama mungkin dalam hal segi pemilihan partner juga yang benar-benar, berkompeten dan juga tentunya memang benar-benar bisa dipercaya seperti itu. Yang ini menjadi, tantangan buat, intuiting itu sendiri gitu ya, apalagi dalam hal tadi nge-manage keuangannya. Jangan sampai juga dengan apa ya istilahnya, dia istilahnya dengan egonya gitu ya untuk, mewujudkan idenya, tapi dia juga tidak memperhatikan hal-hal lainnya. Maka itu perlu dukungan dan support juga dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa nge-manage itu gimana idenya bisa terwujudkan, tapi juga tanpa merugikan orang lain gitu. tapi bagi, seorang istri dapat suami intuiting, saya dapat case suaminya intuiting extrovert, sejak awal menikah sampai belasan tahun menikah, nggak pernah nanya uang uang itu dibelanjain istrinya kemana dan istrinya seneng banget. Dia tinggal minta uang kalau kurang minta lagi, sampai istrinya mengatakan, padahal, dia nggak tahu tuh saya tambahin tuh jatah jatah belanjanya katakanlah 10 juta saya tambahin 15 juta 5 juta lagi, Sep buat buat saya, entah itu saya tabungin, entah saya belanjain. Tapi suami saya juga aneh, kenapa ya dia nggak pernah nanya, uang itu udah habis atau belum, dia nggak pernah nanya. Dia udah ngasih, udah aja. Bulan depan dia bulan ngasih lagi, dan itu menguntungkan saya sebagai istrinya katanya. Oke, luar biasa pembahasan kita kali ini seputar mesin kecerdasan intuiting dan juga, karakter-karakter uniknya gitu ya. Dalam hal pengelolaan keuangan dan juga cara pandangnya terhadap uang. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya soal konsep stipend dan juga pengaplikasiannya dapat dituliskan di kolom komentar dan nanti kita akan bahas di next episode. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya konten ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.